Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Sintia, mahasiswa Fisika Universitas Airlangga. Nomor induk mahasiswa saya 081811333094. Kali ini saya mau menjelaskan tentang pemodelan paparan radiasi pesawat sinar X di rumah sakit. Pemodelan paparan radiasi pada pesawat sinar X ini adalah salah satu bentuk pemenuhan tugas sekaligus implementasi dari mata kuliah pemodelan fisika yang saya ambil di semester 6. Nah, kenapa objek yang saya modelkan itu adalah paparan radiasi? Karena paparan radiasi ini adalah salah satu materi yang saya pelajari di semester 5, yaitu pada mata kuliah fisika kesehatan. Untuk membahas mengenai pemodelan paparan radiasi pesawat sinar X di rumah sakit itu kita perlu membahas dulu mengenai pengenalan paparan radiasi yang pertama. Yang kedua itu adalah regresi linear multivariabel. Yang ketiga kita juga perlu mengetahui variabel-variabel apa saja sih yang akan digunakan dan yang terlibat pada pemodelan ini. Yang keempat, kita memerlukan data-data yang akurat dan data-data yang real. Terus kita juga perlu melakukan proses pemodelan. Selanjutnya kita baru bisa menyimpulkan bagaimana sih pemodelan dari paparan radiasi pesawat sinar X di rumah sakit ini. Nah, paparan ini radiasi sendiri itu adalah paparan energi melalui materi atau ruang dalam bentuk gelombang elektromagnetik atau partikel. Sinar X sendiri itu merupakan salah satu dari bentuk radiasi elektromagnetik. Selain sinar X itu juga terdapat sinar gamma, ada sinar alfa, ada sinar beta. Namun kali ini saya hanya akan membahas mengenai sinar X-nya saja. Nah, peranan sinar X di rumah sakit ini itu sebagai pencitraan medis, di mana ketika digunakan menggunakan alat dan cara yang tepat, sinar X ini bisa menghasilkan gambar struktur dalam tubuh manusia. Untuk mendapatkan gambar struktur dalam tubuh manusia, itu kita perlu menggunakan alat yang tepat. Alatnya itu salah satunya adalah digital radiografi seperti yang ada pada gambar bagian kanan bawah, di mana gambaran struktur dalam tubuh ini digunakan untuk memeriksa masalah dalam tubuh, bisa berupa penyakit atau kelainan-kelainan tertentu. Nah, untuk memancarkan sinar X, kita memerlukan X-ray tube. X-ray tube ini di bagian gambar bagian bawah itu ada di yang alat yang bagian tengah itu merupakan X-ray tube yang ini, di mana X-ray tube ini adalah tempat untuk memancarkan sinar X-nya. Nah, untuk dapat memancarkan sinar X, ini kita memerlukan tegangan, arus, dan waktu paparan yang tepat supaya sinar X-nya ini dapat dipancarkan melalui X-ray tube. Nah, tegangan, arus, dan waktu paparan tadi itu kita perlu menginputkannya ke dalam remote control konsol yang gambar alat yang ada di bagian kiri. Ketika inputan tersebut telah dimasukkan dengan benar dan sesuai, maka sinar X-nya itu dapat terpancarkan melalui X-ray tube. Nah, X-ray tube ini jika kita perbesar atau kita lihat dalamnya, itu gambarnya ada di bagian sebelah kiri, itu merupakan skema dari X-ray tube. Ketika X-ray tube ini terjadi atau memancarkan sinar X. Untuk melakukan pemodelan pesawat sinar X tadi, kita memerlukan regresi linear multivariabel, di mana regresi linear multivariabelnya ini adalah model regresi linear dengan lebih dari satu variabel yang diinputkan, di mana variabel-variabel yang diinputkan ini akan saling berkolerasi untuk menghasilkan satu atau lebih variabel prediktor, di mana jika ditulis dalam matematis itu bisa dituliskan Y sama dengan B0 ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah sampai dengan BNXN. Y dari persamaan matematis ini adalah dependent variable. Dependent variable ini biasa kita kenal dengan variabel terikat. Lalu X1, X2, dan Xn ini adalah independent variable, di mana independent variable ini adalah variabel bebas kalau kita biasa mengenalnya. Variabel bebas yang digunakan dan yang terlibat pada pemodelan ini yang pertama adalah arus dikali waktu, lalu tegangan.
di mana variabel bebas ini itu diinputkan ke dalam konsol. Nah, setelah diinputkan ketika tegangan, arus, dan waktunya sesuai, maka X-ray tube ini dapat memancarkan variabel terikatnya. Variabel terikatnya yaitu paparan radiasi. Sehingga persamaan matematisnya yang tadi sudah dipaparkan itu menjadi B0 ditambah B1 kali tegangan ditambah B2 kali arus waktu. Jadi tegangan dan arus waktunya itu diinputkan ke dalam persamaan yang tadi sudah dipaparkan. Untuk data pengamatan, diperlukan data pengamatan yang real, sehingga data pengamatan diambil dari salah satu jurnal yang berjudul Prediksi Perhitungan Dosis Radiasi pada Pemeriksaan Mamografi menggunakan algoritma jaringan syarat tiruan propagasi balik. Di mana di bagian kiri terdapat 17 data dan di bagian kanan terdapat 14 data, di mana data-data ini nantinya akan dibagi menjadi data latih dan data uji. Untuk melakukan pemodelan, kita perlu melalui 4 tahap. Yang pertama yaitu melihat hubungan kelinearitasan. Yang kedua, menghapus data outliers. Yang ketiga, membagi data latih dan data uji. Yang keempat, baru melakukan pemodelan. Melakukan pemodelan ini menggunakan bahasa pemrograman Python. Untuk proses yang pertama yaitu melihat hubungan kelinearitasan. Di mana dalam melihat hubungan kelinearitasan itu saya membuat plotting gambar 3 dimensi mengenai hubungan paparan radiasi dengan tegangan dan arus waktu. Sehingga didapatkan data-data yang tergambar pada titik-titik merah pada gambar bagian kiri. Untuk melihat lebih detail, saya juga memplotting variabel terikat terhadap masing-masing dari variabel bebas, di mana yang pertama dilakukan yaitu melihat hubungan paparan radiasi dan variabel bebas itu adalah tegangan. Itu gambarnya ditunjukkan pada bagian kanan atas, di mana data-datanya itu di sini menunjukkan bahwa terdapat data-data yang linear, namun masih banyak terdapat data-data yang tidak linear. Nah, untuk hubungan antara paparan radiasi dengan variabel yang lain, yaitu variabel arus waktu, kita bisa melihat gambarnya itu di bagian kanan bawah, di mana gambarnya ini bisa kita lihat jauh lebih linear dibandingkan hubungan paparan radiasi dengan tegangan. Proses yang kedua yaitu membersihkan data dari outliers. Membersihkan data dari outliers ini dilakukan gambarnya seperti sebelah kiri, di mana paling ujung kita menentukan data minimum. Lalu paling kanan itu kita menentukan data maksimum. Dalam membersihkan data dari outliers, kita memerlukan plot box, di mana plot box ini bagian kirinya adalah kuarter 1, bagian kanannya adalah kuarter 3. Dan garis tengah pada plot box ini merupakan nilai median dari seluruh data. Nah, data yang di luar data minimum dan data maksimum itu merupakan data outliers, di mana data outliers ini perlu dihapus. Untuk membersihkan data dari outliers, itu kita meninjau dari semua variabel yang ada. Peninjauan pertama itu pada tegangan, di mana pada saat kita meninjaunya itu terdapat dua data yang merupakan outliers. Nah, data ini perlu dihapus. Sedangkan untuk arus waktu kita juga mendapatkan dua data yang outliers, dan data dua outliers ini data yang perlu dihapus. Nah, selanjutnya variabel terakhir yang perlu dilihat yaitu paparan radiasi, di mana paparan radiasi ini hanya terdapat satu data outliers yang perlu dihapus. Membersihkan data dari outliers ini sangat penting dilakukan agar pemodelannya ini dapat menjadi lebih akurat. Proses yang ketiga yaitu membagi data latih dan data uji. Nah, data-data yang kita dapatkan dari sumber jurnal tadi itu kita bagi 80%-nya untuk data latih dan 20%-nya itu untuk data uji. Di mana pembagian data latih dan data uji ini tujuannya untuk data latih itu digunakan untuk membuat model dari paparan radiasi, sedangkan data ujinya itu digunakan untuk menguji pemodelan yang sudah dibuat menggunakan data latih tadi. Nantinya pemodelan ini kita akan melihat tingkat akurasi atau sebagaimana gimana sih dia ini, apakah
layak atau tidak, tingkat akurasinya seberapa bagus, begitu. Nah, untuk melihatnya kita menggunakan perhitungan metrik, yaitu rumus metrik itu adalah R kuadrat sama dengan 1 minus sigma I kuadrat selisih data aktual dengan data prediksi dibandingkan dengan sigma I kuadrat selisih data aktual dengan data aktual rata-rata. Nah, selain itu kita juga perlu menghitung RMSE-nya. Nilai RMSE-nya ini bisa dihitung dengan rumus sigma I sama dengan 1 sampai N kuadrat data aktual dikurangi data prediksi itu dibandingkan dengan data yang ada, diakar kuadratkan. Lalu setelah kita mengetahuinya, kita perlu melakukan pemodelan pada data latih dan menerapkannya pada data uji. Pemodelan dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python. Lalu didapatkan nilai koefisien regresinya itu adalah 0,7221 dan 0,0068. Nah, 0,7221 ini adalah B1, sedangkan 0,0068 ini adalah B2. B1 dan B2 adalah koefisien regresi. Untuk nilai B0 itu adalah bias regresi, di mana nilai bias regresinya itu minus 19,4161. Selanjutnya, yaitu kita menghitung R kuadrat berdasarkan rumus yang ada di sebelah kiri, itu didapatkan nilai 0,861022. Untuk RMSE-nya sendiri itu adalah 0,32055365. Sehingga kita mendapatkan model paparan radiasi yaitu minus 19,4161 ditambah 0,7221 kali tegangan ditambah 0,0068 kali arus waktu. Setelah melakukan pemodelan, kita mendapatkan hasil regresi. Hasil regresi perbandingan data uji asli dan data uji model. Data uji asli pada paparan sebelumnya itu saya sebutkan sebagai data aktual, di mana kita bisa melihat terdapat perbedaan antara data uji asli dan data uji model. Ini ditunjukkan pada gambar sebelah kiri. Nah, perbedaan ini itu sudah diperhitungkan berdasarkan R kuadrat dan RMSE tadi. Lalu setelah pemodelan multivariabel ini dilakukan, kita bisa melihat hubungan paparan radiasi dengan tegangan dan arus waktu. Jika kita memplotnya dengan bentuk 3 dimensi. Nah, dari bentuk 3 dimensi ini kita bisa melihat bahwa datanya ini berbentuk surface atau permukaan. Kesimpulan yang didapatkan berdasarkan pemodelan paparan radiasi pesawat sinar X di rumah sakit ini, itu mendapatkan model paparan radiasi adalah minus 19,4161 ditambah 0,7221 kali tegangan ditambah 0,0068 kali arus waktu, di mana nilai R kuadratnya itu adalah 0,8610 dan nilai root mean square error-nya atau RMSE-nya 0,3205, di mana R kuadrat segini dan RMSE 0,3205 itu merupakan nilai yang cukup aman jika pesawat radiasi sinar X dipancarkan lalu masih terdapat orang-orang di rumah sakit, dikarenakan pesawat sinar X ini letaknya berada di ruangan radiologi. Ruangan radiologi itu sudah pasti harus memenuhi standar American Association Physics Medicine, di mana ini cukup aman jika masih terdapat orang-orang di sekeliling rumah sakit. Nah, ruangan radiologinya ini pasti dindingnya sudah memenuhi syarat, sudah berlapis PB ataupun yang sejenisnya. Namun, jika angka ini dipaparkan secara langsung ke dalam tubuh manusia, maka ini kurang cukup aman dikarenakan ini kurang memenuhi standar, maka diperlukan pemodelan yang jauh lebih akurat dibandingkan pemodelan ini. Sekian bahasan mengenai pemodelan paparan radiasi pesawat sinar X di rumah sakit. Untuk melihat link kode Python-nya itu dapat dilihat pada description box. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.